Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Aidini dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Teori Struktural Fungsional. Struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Ciri dari teori struktural fungsional ini adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Ciri kehidupan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional. Yang pertama, Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan itu bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan, kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang akan dicapai. Dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan dan apa yang dipilih tersebut, dikendalikan oleh nilai dan norma. Pandangan Talcott Parsons untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Yang kedua, Robert Camerton. Yang pertama, kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau diatur. 2. Fungsionalisme universal yang terkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. 3. Dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem bagai keseluruhan. Yang ketiga, menurut Nausmeister, analogi dengan tubuh manusia membuat Nausmeister merumuskan konsep keseimbangan, dinamis dan stasioner. Ada dua variabel dalam perubahan, yakni independen dan dependen. Bagian terpenting adalah spesifikasi variabel-variabel tertentu dan umumnya teoritis, mendefinisikan perubahan sosial sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan jumlah populasi dan satu unsur sosial. Yang kedua, tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pola-pola kebudayaan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.